Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Mabadu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para salihin, para jamaah yang ada di pondok maupun yang relay melalui Zoom. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat dan semua karunia anugerahnya yang pasti kita tidak mampu untuk menghitungnya, dan karena itu kita harus senantiasa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa waqtin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad, istri, para sahabat, tabi'in dan umatnya hingga yaumil akhir, sehingga kita insyaallah saatnya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Para guru-guru saya dan para ulama, izin saya untuk menyampaikan dan membaca serta mensyarahi dari kitab Tajul Arus, kitabnya Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab yang sangat monumental, dan ini tidak kalah dengan kitab Al-Hikam yang itu juga dikarang oleh Imam Tajuddin Ibnu Athaillah. Kalau Al-Hikam itu lebih pada masalah apa kira-kira filosofi gitu ya, sesuatu yang sangat dalam. Ini juga tidak kalah dalamnya, tapi ini lebih banyak ukuran-ukuran yang bisa diamalkan. Karena itu judulnya Tajul Arus, mahkota kemanten, mahkota kedua mempelai. Ya, tentu orang yang jadi mempelai kan mempersiapkan diri, memaisi, memperbaiki diri ya, dan kita sedang akan bersiap-siap menghadap Allah. Kira-kira, dan karena itu saya mohon izin pada guru-guru saya. Bapak Ibu sekalian, para sahabat yang saya cintai, yang saya banggakan, saya kembali pada satu kalimat terakhir dari Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah, menyatakan beliau begini: wa huwa anna man kharaja an tadbiri nafsih kana Allahu wal mutawalli bi husnit tadbiri lah. Syekh Tajuddin mengatakan, siapa anna man kharaja, siapa orang yang bisa keluar antadiri dari semua rekayasa pengaturan di dunia ini linafsi, untuk kepentingan diri, karena Allah huwal mutawalli, maka sesungguhnya Allah itu yang akan menyelesaikan, yang akan memberikan bantuan. Tidak usah repot dengan kita merekayasa diri sendiri, tidak perlu. Karena Allah huwal mutawalli, Allah itu yang akan memperhatikan, Allah yang akan menjadi wakil kita bi husnit tadbiri lahu, dengan sebaik-baiknya pengaturan takdir pemberian lahu kepada kita. Jadi kadangkala kita itu seringkali itu meminta yang bukan hak kita, meminta yang Allah tidak kehendaki. Ya, itu ya. Dan ini menjadikan seringkali kita menentukan memilih tempat itu tidak berkah di situ. Karena nafsu di situ, kita maunya jadi ini, enggak berkah. Padahal cukup dengan guru saja, cukup dengan dosen saja. Dengan dosen dan guru, insya Allah lebih banyak amal jariahnya. Kalau jadi pengusaha belum tentu cocok, sarankan gitu ya. Jadi apa yang diberikan oleh Allah itulah yang harus kita terima, dan itu adalah bi husnit tadbiri lahu. Ini adalah sebaik-baik dari
pengaturan Allah terhadap kita. Nah, karena itu mari kita teruskan para salikin rahimahullah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadbiru ala qismain, tadbiru mahmudin wa tadbiru madmumin. Wa tadbirul madmum wa kullu tadbiru yang atifu ala nafsik fi wujudi khadbiha laisa lillahi fi syai'in. Jadi wa tadbiri ala qismain, seorang hidup di dunia merencanakan, merekayasa, membuat renstra. Ini sebut saja kalau di perguruan, kalau di korporat itu membuat renstra ya. Kalau pemerintah atau RKAP ya, RKKL atau RKPP jangka panjang, RKJP misalkan. Ala qismain dibagi dari dua hal. Tadbirul mahmud wa tadbirul madmum. Rekayasa yang mahmud, yang baik. Wa tadbirul madmum, dan rekayasa perencanaan ya, membuat sebuah keinginan-keinginan, daftar list keinginan-keinginan yang akan dilakukan itu yang madmum, yang jelek. Fa tadbirul madmum, yang disebut dengan rekayasa, rencana, pengaturan hidup kita yang madmumah, yang jelek ya, wa kullu tadbir, yaitu semua rekayasa dan perencanaan hidup kita itu yang antifu ala nafsik, itu diorientasikan, diperuntukkan, dipersiapkan yang tifu ala nafsik, yaitu tadbir yang dikembalikan pada dirinya. Sampai Allah dipaksakan, ya Allah, saya ingin jadi ini, kabulkan. Ini bukan keinginan Allah kamu itu jadi ABCD, bukan keinginan kita. Tapi kita memaksa Allah. Ini adalah namanya tadbirul madmum. Merekayasa hidupnya untuk kepentingan diri sendiri ya, itu adalah madmum di dalam konteks ilmu tasawuf. Karena kalau yang tifu ala nafsik, nanti diwujudinya wujud dari seorang yang mengutamakan kepentingan dirinya, bukan kepentingan beribadah lillahi ta'ala, itu adalah wujudi khadbiha laisa lillah fihi syai'un. Maka dengan demikian dia itu mendulukan dirinya bukan karena Allah, laisa lillah, nggak ada fihi syai'un, terhadap apa yang ada yang direkayasakannya itu. Kita lihat saja Bapak Ibu sekalian, kita semakin kaya, semakin pelit atau semakin lomo. Kita semakin banyak kegiatan ya, semakin rajin nggak sholat malam. Semakin banyak kegiatan, biasanya melengkungi diskusi ya, pada malamnya jam 1, jam 2 masih diskusi, lupa. Ini teman-teman aktivis ya, saya sarankan cukup diskusi, cukup di jam 9, jam 10 tidur, jam 3 bangun sampai subuh, sampai sholat duha. Jangan keluar dari kegiatan beragama. Syukur-syukur masih di atas sajadah. Karena apa? Anda kita diskusi malam-malam itu untuk tadbirul madmum atau tadbirul mahmud? Itu urusan dunia atau urusan akhirat? Itu urusan guyon-guyon saja atau memang di situ ada zikirnya? Ini loh, hidup kita menjadi sia-sia karena seringkali kita itu terlena dengan tadbirul madmum. Karena apa? Itu adalah yang tifu al nafsik, itu adalah menuntut bagian kita. Ya. Contohnya apa? Para salikin ya, di dalam kitab ini disebutkan
kat tadbiri fi tahsili maksiati aw fi haddin biwujudil ghaflah. Orang yang merekayasa hidupnya untuk dirinya itu berarti madmum, dan itu tandanya adalah tadbir fi tahsili menghasilkan maksiat au haddin wujudil ghaflah, maksiat pada Allah, dan semuanya itu melahirkan ghaflah kepada, lupa kepada. Sholat malam sudah kangen, pagi-pagi subuhnya hilang, masih ngorok sampai jam 9, jam 10 siang. Karena itu adalah tadbirul madmum. Mengapa? Diskusi malam hari yang tidak ada gunanya. Semakin malam semakin kental, ya, kopinya semakin enak ngobrolnya. Terus tinggi opo, urip koyo ngono turu jam 10, jam 3 bangun. Itu sedikit ya. Karena itu apa? Anda menuntut kesenangan. Tidak bisa turu ngobrol, tidak bisa turu ambil wudu, baca Quran, lama-lama ngantuk tidur jam 3 bangun. Itu. Ini ya mungkin masih banyak ya seperti itu ya. Orang insomnia maunya berselancar di atas apa? Berselancar di dunia maya, buka HP, waduh lupa, tahu-tahu udah jam 10, jam 3 malam, ngantuk tidur, hilang semua. Oke. Autoatin, bisa jadi orang yang tadbirul madmum itu taat, tapi wujudnya adalah riya, biwujud riya wa sum'atin wa nahwi hadza fahadza. Jadi orang yang tidak bersih hatinya, taat tapi riya, taat tapi membanggakan diri, sum'ah, wa nahwa hadza wa hadza, dan bentuk-bentuk dari amalan-amalan yang tidak berguna lagi. Kulluhu madmumun li'annahu imma mujibul iqab wa imma mujibul hijab. Ingat ya para salikin, setiap tadi kulluhu madmum, setiap rekayasa perencanaan kita yang madmum, ingin menjabat tapi menfitnah, ingin masuk dalam sebuah perkumpulan tapi menyingkirkan dulu jabatan seseorang, itu li'annahu, orang yang madmum ini adalah mengakibatkan iqoban, orang itu akan mendapatkan siksa. Wa imma mujibun hijab, dan orang seperti ini akan melahirkan hijabnya kepada Allah. Ya Allah, iya ya, umur sampai segini tak kok ngene-ngene tok, ndonga ora tau dikabulkan Gusti Allah, itu apa? Coba introspeksi. Mengapa kita ini seperti ini? Kita harus introspeksi. Kalaupun sungai, di mana ada kanal-kanal yang harus bersih mestinya, ini kok banyak kotoran-kotoran di ujung sehingga airnya itu tidak bisa lari kenceng, itu mengapa? Nah, ini jangan-jangan kita semua itu adalah tadbirul madmum. Kita merencanakan yang madmum, dan itu semua adalah diri sendiri, dunallah, bukan karena Allah. Itu ya. Nah, ini bagus ini paragraf ini dari Syekh Tajuddin. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif wa nabiyya bi ulumiyya fid darain amin rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arafa nikmatal aql istahya minallah subhanahu ay yasrifa aqluhu ila tadbiri ma la yusiluhu illa qurbih wa la yakunu sababan li wujudi hubbi. Wa man arafa nikmatal aql, dan siapa orang yang mengetahui nikmatnya akal, yang membedakan kita dengan makhluk yang lain karena akal dan rasa. Akal dan dzauq itu manusia. Istihya min Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah wujud dari, ya mestinya istihya. Kalau kita tahu akal kita diberikan kepada kita itu mestinya ahya, mestinya kita itu malu minallah, dengan Allah Ta'ala, ayasrifa aqlahu ila tadbir. Karena apa?
Karena akal itu sungguh dipergunakan terhadap tadbir, nanti ya, akal ila tadbir, malah yusilu ila qurba. Yang tadbir kita, yang keseharian kita itu, yang rekayasa kita itu, yang keseharian kita itu, malah yusiluhu ila qurbi, yang tidak menghasilkan ila qurbi, mendekatkan diri pada Allah. Ayo kita lihat diri kita semua ya. Semakin banyak jabatan semakin dekat dengan Allah. Semakin tinggi pangkat, sholatnya semakin launching atau semakin zikirnya. Coba lihat. Orang semakin sibuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan kiri astagfirullahaladzim, lari, launching, habis salam pelenci. Itu menunjukkan apa? La yasilu ila qurbihi. Anda yang rekayasa jabatan Anda, kekayaan Anda, dan kita yang punya jabatan-jabatan itu la yusilu ila qurbi, dia tidak bisa menghasilkan kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan diri pada Allah tidak, apalagi wusul ila Allah. Yusilu itu dalam ujung, yang ujung itu wusul ila liqa'illah. Yarjullah, enggak ada seperti itu. Ya, wala yakunu sababan liwujudi hubbi, dan tidak menjadikan kamu itu lebih mencintai Allah. Yang dicintai apa? Hartanya. Yang dicintai apa? Jabatannya. Oh, saya habis ini mendekati orang itu biar saya dapat pangkat lagi. Saya akan mendekati Pak ini biar pangkatnya naik lagi. Ya, itu lalu fidullah, itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, dan dia juga tidak likurbatin, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan demikian, akal inilah yang seharusnya kita jadikan untuk kita itu bersenyawa dengan hati untuk menuju Allah. Jangan akal ketemu dengan nafsu sehingga menjauh dari Allah. Ini ilmunya Imam Ghazali kan gitu kan, ada akal, ada qalbun, fuad, ya, ada nafsu, dan ada askar, ada namanya perangkat atau panca indera kita. Siapa yang mengendalikan? Kalau yang mengendalikan nafsu, dia tidak akan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Oke, para ibu sekalian, kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wal aqlu afdalu ma manallahu bihi ala ibadihi li'annahu subhanahu khalaqal mawjudati wa tafaddala alaihi bil ijadi wa dawamil imdad. Para salikin, wal aqlu, dan akal itu adalah afdalu ma manallahu bihi ala ibadihi. Manusia diberikan akal itu adalah afdal, itu sebaik-baik pemberian Allah yang diberikan kepada kita, kepada ibad, kepada hamba. Untuk apa akal itu ya? Kita itu seringkali akal untuk merekayasa yang enggak ya. Karena itu akal sekali lagi harus bersenyawa dengan fuada, kolbunnya, jangan dengan nafsunya. Para salikin, li'annahu subhanahu khalqal mawjudati, karena dengan demikian Allah memberikan anugerah kepada hambanya itu ya, mawjudanya wa tafadha alaihi bil izdadi wa dawil imdad, maka dengan demikian itu adalah bagian dari serangkaian pemberian Allah, karena akal itu yang terus menerus. Dengan akal inilah manusia bisa mendekatkan dari Allah. Dengan akal manusia kalau tidak dibimbing oleh hatinya, oleh qalbunya, dia juga semakin jauh dari Allah. Ya, karena itu dengan akal Allah memberikan pertolongan. Fastarokta mawjudu fi istihal wal imdadi, maka dengan demikian orang yang merangkaian tadi ya, merangkaikan akalnya itu bisa dilakukan fi ihtijati wa imdadi, maka kita akan mendapatkan pertolongan Allah ya, kalau itu bersama Allah. Falamma starakta aradal haq subhanahu wa ta'ala,
maka dengan demikian kita akan mendapatkan akal yang mendapatkan tadi pertolongan Allah istarok. Kalau kita itu bersarikat, berhubungan aroda hak, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayyumanijal adami minhum fa'atahul aql wa ayyidahu bihi. Maka dengan demikian jadi Allah membedakan anak Adam itu, ya, minhum dari makhluk yang lain, fa'atahul aql, maka diberikan akal, wa ayyadahu bihi, maka dengan demikian dia itu adalah harus dikuatkan akalnya. Itu caranya apa? Bifadlahu dzalika Allah. Gunakan, kita itu memang lebih baik dari khayal. Kawan kadang-kala masih ada intuisi, insting. Kalau kita kadang-kala karena nafsu hantam saja. Siapa, rezeki mana, orang mana, sampai guyonnya hari ini makan apa, besok makan siapa. Nah, itu biasanya kalau sudah di dunia di dunia yang sangat keras kan gitu. Siapa musuh kita? Ya, jangan sampai ya. Para salikin wa akmala bihi bi nikmati alal insan, dengan akal inilah sebetulnya penyempurnaan nikmatnya Allah kepada kita, alal insan, kepada kita semua. Itu para salikin, ya para sahabat sekalian, akallah yang harus kita lakukan, harus kita dekatkan diri kita kepada Allah. Saya lanjutkan, wa bil aqli wa wufuzihi wa isroqihi wa nurihi tatimmu masalihud dunya wal akhirah. Dengan kesempurnaan akal tadi, ya, wa wufuhi, ya, diberikan akal kita itu sempurna oleh manusia, oleh Allah tadi, itu bisa melahirkan apa? Wa isroqihi, itu bisa mencerahkan. Dengan akal itu orang bisa cerah, ya, bisa mencorong, termasuk wa nurihi, mata hati. Hatinya itu menjadi jernih. Cara mengambil putuskan jernih, tidak dengan nafsu, tidak kepentingan sesaat, ya. Tatimmu masalahid dunya wal akhirah. Orang karena akal itu yang tadi adalah karena akal yang hanya kehendak Allah, itu tatimmu bisa menyempurnakan masalihu, itu adalah beberapa kelebihan dunia wal akhirah, yaitu dunia dan akhirat. Itu yang menjadikan seseorang itu mempunyai kelebihan karena akal. Inilah manusia itu diberi akal yang membedakan kita dengan manusia yang lain. Itu itu ya. Jadi kami introspeksinya itu adalah apakah akal kita itu dibimbing oleh qalbun ada basirah kita. Kalau itu diberikan, maka adalah asraqa wa nur, maka mata hatinya itu mencorong. Dia akan tankasif, dia bisa mensingkapkan sesuatu yang nafsu-nafsu itu, kemudian bertanya pada diri yang kita yang paling dalam. Kalau sudah gitu, masalihud dunya wal akhirah, kita akan mendapatkan apa? Yang dunianya cukup, akhiratnya insya Allah. Tapi kadang-kala akalnya nggak digunakan, rezeki nggak ono, kufur pada Allah, wah ini sak jelek-jeleknya manusia. Nah ini ya. Fasorfu bi nikmatil aqli illa dunya illa allati la qaddara laha inda Allahi kufrun li nikmatil aql. Jadi fasorfu nikmatil aql, jadi menggunakan mata hati, ya, illa tadbiri dunya, ya. Kalau menggunakan nikmat akal itu illa tadbiri dunya, hanya untuk tadbir dunia, untuk merekayasa dunia, allati laqadra, maka dengan demikian itu tidak ada gunanya di mata Allah, indah Allah.
kufrun nikmatil akal, ini orang yang kufur diberikan akal. Jadi pendek kata, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau orang itu mencari dunia saja pakai akalnya, ini adalah sejelek-jelek manusia di hadapan Allah. Karena itu Anda adalah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawajjuhu ila ihtimam bi islahi sya'nihi fi ma'adih ya man bi syukril muhsini ilaih wal mufidu min nurihi alaih ahaqqu bihi wa akhra wa afdaluhu wa awla. Wa tawajjuhu ila ihtami bi islahi sya'nihi, adapun orang yang menghadapkan akalnya untuk mementingkan memperbaiki akhiratnya, ya, fi aslahi sya'nihi fi ma'adi, ya, memberi urusan kembali pada dunianya, ya, kembali manusia untuk mendapatkan tadi urusan dunianya itu, yaman bisyukril muhsin ilahi, maka seseorang itu harus mensyukuri terhadap adat yang baik terhadap manusia. Wal mufidu fi nurihi alaihi akhqa bihi wa akhqa. Orang yang mendapatkan tadi akal dan mendapatkan dunia itu, dia itu akan apa? Mempunyai rasa yang tinggi kepada akhir, wa afdalul awla, dan mencintai orang lain itu lebih mencintai dari dirinya sendiri. Jadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dibimbing oleh akal, dilakukan oleh akal, tadbiril bil akal, tapi dibimbing oleh oleh qalbun, oleh basirah, maka dia itu adalah orang yang wa akhra wa afdalul lahu wa awla. Orang itu mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang kita bisa bahas untuk sesi pertama. Semoga kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Taala. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.